Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan baik ya. Perkenalkan, saya Devanata Azhara Fitri yang akan menyampaikan materi lewat audio visual dengan tema mengembangkan konsep sejarah untuk mengkaji peristiwa sejarah. Saya akan menyampaikan konsep waktu dalam sejarah, pengertian dan 4 konsepnya. Di sini ada yang sudah tahu tidak apa itu konsep waktu dalam sejarah? Nah, saya akan menjelaskan sedikit ya. Dalam sejarah, konsep waktu tentu saja menjadi hal penting sebab seolah menyeratkan kapan peristiwa sejarah tersebut berlangsung atau terjadi. Tidak hanya itu, keberadaan dari konsep waktu ini juga dapat digunakan oleh para sejarawan maupun khalayak umum seperti kita ini untuk mengetahui bagaimana peristiwa sejarah itu berkembang hingga saat ini. Mengingat bahwa peristiwa sejarah yang terjadi di masa lalu itu memang tidak boleh dilupakan begitu saja, melainkan harus dijadikan sebagai pembelajaran bagi manusia di masa berikutnya. Definisi sejarah memang akan selalu tentang hal-hal yang terjadi di masyarakat pada masa lalu, yang bahkan mampu mengubah kondisi kehidupan sebagian manusia di masa depan. Lalu, apa sih konsep waktu yang ada dalam suatu sejarah itu? Apa saja konsep waktu tersebut? Apakah terdapat keterkaitan antara waktu dengan pembabakan dalam sejarah? Dan bagaimana pula ruang lingkup dalam sejarah? Nah, semua itu akan saya jelaskan di reka audio berikut ini. Yang pertama, pengertian konsep waktu dalam sejarah. Sebenarnya, konsep waktu atau dimensi temporal itu memiliki dua makna, yakni berupa makna denotatif atau makna sebenarnya dan makna konotatif atau makna tidak sebenarnya atau makna kias ya. Jika dirunut dari makna denotatif, maka istilah waktu ini memiliki definisi berupa satu kesatuan detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, windu, abad, dan seterusnya. Sementara jika dirunut dari makna konotatif, maka istilah waktu dapat didefinisikan sebagai suatu konsep. Konsep waktu pasti tidak akan selalu berkaitan dengan konsep ruang. Konsep ruang atau dimensi spasial merupakan tempat atau lokasi terjadinya suatu peristiwa, baik itu peristiwa alam, peristiwa sosial, maupun peristiwa sejarah yang menjadi bagian utama dalam proses perjalanan waktu. Nah, keberadaan manusia dalam hal ini adalah sebagai pelaku atau subjek dalam peristiwa sosial maupun peristiwa sejarah yang terjadi. Atas dasar itulah ketiga konsep yakni waktu, ruang, dan manusia menjadi suatu kesatuan penting yang tidak dipisahkan, terutama dalam suatu peristiwa dan perubahannya untuk masa depan. Maksudnya tidak dapat dipisahkan ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa konsep waktu dalam sejarah ini dapat berupa kapan, dalam kurung hari, bulan, tahun, abad, terjadinya suatu peristiwa yang dimana dilakukan oleh manusia sebagai subjeknya. Suatu peristiwa ternyata dapat diamati berdasarkan pada dimensi ruang, dimensi waktu, dan dimensi manusia. Jika berdasarkan dimensi ruang, suatu peristiwa apapun itu pasti memiliki batas-batas tertentu sebagai tempat berlangsungnya peristiwa. Kemudian, jika berdasarkan pada dimensi manusia, manusia siapapun itu menjadi objek sekaligus subjek dalam terjadinya suatu peristiwa. Bahkan tak jarang loh, suatu peristiwa yang terjadi ternyata mampu memberikan pengaruh terhadap perubahan pada manusia itu sendiri. Perubahan tersebut pasti diharapkan adalah perubahan ke arah yang jauh lebih baik dari sebelumnya, sehingga membutuhkan kesadaran manusia dalam upaya memaknai peristiwa yang terjadi. Kurang lebih seperti nasihat orang tua mengenai belajar dari pengalaman. Nah, begitu.
begitu. Sementara itu, berdasarkan pada dimensi waktu, maka setiap peristiwa yang terjadi itu merupakan suatu proses. Maksudnya, peristiwa tersebut mengalami perubahan sejalan dengan waktu dan waktu juga akan tetap berjalan. Keberadaan waktu ini akan dimanfaatkan oleh manusia yang memang memiliki kesadaran penuh bahwa waktu itu memang akan terus berjalan, sehingga mereka dapat belajar supaya mengalami perubahan ke arah yang jauh lebih baik dari sebelumnya, seperti yang saya bilang di awal tadi. Dalam masa lampau, peristiwa sejarah menjadi suatu fakta yang abadi dan tidak pernah bisa diubah. Dalam masa kini, generasi penerus diharapkan mampu memahami setiap peristiwa sejarah supaya tidak terulang kembali, apalagi jika dampaknya merugikan banyak pihak. Kemudian, dalam masa depan, peristiwa sejarah dapat dijadikan sebagai pedoman hidup, terutama untuk masyarakat banyak, supaya lebih berhati-hati ketika hendak mengambil keputusan ataupun bertindak. Begitu teman-teman. Nah, jadi dalam sejarah ini, konsep waktu yang paling dominan condong pada masa lampau. Namun, tidak diragukan pula jika sejarah dapat berpengaruh pada peristiwa yang akan terjadi di masa depan juga. Yang selanjutnya, 4 konsep waktu dalam sejarah. Pada dasarnya, konsep waktu dalam peristiwa sejarah apapun itu memang akan berkaitan dengan perkembangan kehidupan manusia, apalagi manusia memang berperan sebagai subjek sekaligus objek dalam sejarah tersebut. Dalam hal ini, keberadaan dari konsep waktu pada sebuah sejarah memiliki poin-poin sebagai berikut ini. Yang pertama, masa lampau berupa waktu yang sudah terjadi atau terlewati. Namun tak jarang, masa lampau juga dapat berlanjut dan bahkan belum berhenti. Yang kedua, masa lampau memiliki sifat terbuka dan saling terhubung antar waktunya. Maka dari itu, apapun yang telah terjadi di masa lalu dapat dijadikan sebagai pelajaran untuk waktu yang akan datang. Yang terakhir, sejarah dapat digunakan sebagai pedoman manusia dalam usahanya merencanakan sesuatu baik di masa sekarang ataupun di masa depan. Keberadaan sejarah terbukti dapat mengantarkan manusia untuk memahami tentang apa yang terjadi di masa lalu untuk dijadikan sebagai pedoman masa kini maupun masa yang akan datang. Dengan kata lain, sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat manusia pada masa lampau. Dengan adanya kausalitas dan proses perkembangannya berguna sebagai pengalaman untuk dijadikan pedoman kehidupan manusia di masa sekarang maupun masa yang akan datang. Keberadaan konsep waktu dalam sejarah juga meliputi 2 hal, yaitu yang pertama, proses kelangsungan dari suatu peristiwa dalam batasan waktu tertentu, dan yang kedua, kesatuan keberlangsungan waktu, yaitu pada masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Nah, berhubung konsep waktu dan konsep manusia itu memang saling berkaitan, maka terdapat 4 konsep waktu esensial dalam suatu peristiwa sejarah, yakni ada perkembangan, kesinambungan, pengulangan, dan perubahan. 4 konsep tersebut tentu saja berkaitan, sebab sejarah memang tidak hanya terbatas pada pengkajian mengenai perkembangan kehidupan masyarakat di masa lampau saja teman-teman, tetapi juga pada kesinambungan, pengulangan, dan perubahan dari peristiwa-peristiwa di masa lampau tersebut. Saya di sini akan menjabarkan sedikit mengenai 4 konsep waktu tersebut ya. Yang pertama ada perkembangan. Konsep perkembangan ini dapat terjadi jika masyarakat yang mana juga berperan sebagai subjek dan objek dari sejarah bergerak dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Maksudnya di sini masyarakat itu cenderung akan
melakukan perubahan ya dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang lebih kompleks lagi gitu. Contohnya adalah perkembangan sistem demokrasi di Indonesia ini sendiri ya. Perkembangan masyarakat dari masa lampau hingga masa sekarang ini juga hasil pembelajaran melalui sejarah. Pembaruan yang terjadi di generasi menjadi bukti keberhasilan perkembangan dari masa ke masa. Maka dari itu, keberadaan ilmu sosiologi dan antropologi juga turut berperan dalam mengungkapkan sejarah sesuai dimensi waktunya. Yang selanjutnya, kesinambungan. Konsep kesinambungan ini dapat terjadi jika suatu masyarakat baru hanya melakukan adopsi dari lembaga-lembaga lama. Maksudnya, meskipun masyarakat sudah mengambil pelajaran yang ada pada masa lalu, tetapi mereka stuck, tidak mengembangkannya. Tetapi mereka tetap mengembangkannya dan diterapkan pada masa kini. Nah, ya kayak stuck gitu ya. Berarti misalnya pada masa lampau terdapat sistem patrimonialisme atau bentuk pemerintahan yang dimana semua kekuasaan mengalir langsung ke penguasa itu, yang kemudian dilanjutkan menjadi sistem kolonialisme. Hal tersebut membuktikan bahwa sejarah tetap berkesinambungan ya, tetap kayak nyambung gitu dengan hal-hal di masa lampau meskipun sudah terlewati banyak waktu. Yang selanjutnya, pengulangan. Dalam konsep pengulangan ini dapat terjadi jika suatu peristiwa yang terjadi di masa lampau itu terjadi lagi di masa selanjutnya. Contoh sederhananya adalah peristiwa Perang Dunia yang terulang 2 kali dan memberikan dampak yang sama-sama merugikan, terutama bagi masyarakat sipil begitu. Yang selanjutnya, perubahan. Konsep perubahan ini dapat terjadi jika dalam suatu masyarakat berhasil mengalami suatu pergeseran atau perubahan. Biasanya, konsep perubahan ini terjadi secara besar-besaran dan dalam waktu yang relatif singkat. Baik, saya lanjutkan di materi keterkaitan antara waktu dengan pembabakan dalam sejarah. Perspektif waktu menjadi dimensi yang sangat penting dalam sejarah. Meskipun memang pada dasarnya sejarah akan berkaitan dengan masa lalu, tetapi ternyata konsepnya sangat berkesinambungan ya dengan masa kini maupun nanti di masa depan begitu. Proses yang ada dalam suatu sejarah memperlihatkan adanya perubahan, peralihan, dan bergantian. Dalam hal itu, sejarah akan diberikan bentuk dengan berupa adanya pelukisan peristiwa-peristiwa yang dilakukan melalui 3 kategori, yakni kategori ruang, kategori waktu, dan kategori tema kehidupan. Peristiwa sejarah yang terjadi di masa lampau itu tidak akan pernah terputus dari rangkaian kejadian masa kini dan masa yang akan datang. Maka dari itu, konsep waktu dalam sejarah salah satunya adalah kesinambungan. Nah, untuk lebih memudahkan manusia dalam mengingat dan mempelajari peristiwa-peristiwa sejarah di masa lampau itu, diperlukan juga batasan-batasan waktu yang berupa klasifikasi waktu. Pada klasifikasi waktu dalam sejarah nantinya akan menghasilkan pembagian waktu yang berupa periode, zaman, maupun babakan waktu. Sementara dalam kurun waktu itu berupa satu kesatuan waktu yang isi, bentuk, maupun waktunya juga tertentu. Berhubung sejarah itu tidak akan terbatas kejadiannya, maka waktunya akan dibagi sesuai dengan peristiwa yang terjadi dalam bentuk kurun-kurun alias periodisasi. Maksud dari periodisasi ini adalah supaya setiap pembabakan waktu atau urutan rangkaian peristiwa sejarahnya mudah untuk difahami. Bukti nyata bahwa konsep waktu berkaitan dengan pembabakan sejarah adalah pada sejarah Nusantara. Selama yang kita pelajari sejarah Nusantara terdapat pembabakan waktu khusus akan adanya masa prasejarah, zaman pengaruh Hindu-Buddha, zaman Islam, masa penjajahan, masa kebangkitan nasional, dan zaman kemerdekaan. Nah, melalui periodisasi itu kita dapat melihat bahwa setiap zaman memiliki karakteristik yang berbeda dengan periode zaman lainnya.
Sekarang kita akan membahas mengenal 4 ruang dalam lingkup sejarah. Sebelum membahas akan konsep sejarah sebagai peristiwa, kita harus memahami mengenai ruang lingkup sejarah terlebih dahulu, sebab dalam ruang lingkup ini akan terdapat batasan akan banyaknya subjek yang tercakup di dalam sejarah. Yang pertama yaitu sejarah sebagai ilmu. Ruang lingkup sejarah adalah sejarah dipandang sebagai ilmu pengetahuan yang tentu saja berkaitan dengan kejadian dan cerita yang memang benar terjadi di masyarakat pada masa lampau. Yang kedua, sejarah sebagai peristiwa. Ruang lingkup sejarah yang kedua adalah sejarah sebagai peristiwa. Dalam hal ini berarti sejarah akan berkaitan erat dengan sesuatu yang telah terjadi di masa lampau yang nyata adanya. Yang ketiga, sejarah sebagai kisah. Perlu diketahui ya bahwa sejarah dan kisah itu berbeda. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kisah adalah cerita tentang kejadian dalam kehidupan seseorang atau dapat juga disebut sebagai riwayat kehidupan dari seseorang. Dalam ruang lingkup sejarah sebagai kisah ini dapat mengacu pada penulisan fakta sejarah orang-orang tertentu. Orang-orang tertentu ini memiliki keahlian untuk memperoleh dan mengumpulkan ide penulisan kisah melalui bahan-bahan sejarah yang telah ada. Singkatnya begini, kisah atau cerita yang ditulis orang-orang tertentu itu berupa rangkaian cerita dalam bentuk narasi ingatan mengenai sejarah di masa lalu. Contohnya seperti cerita di peristiwa G30 SPKI ya, yang ditulis atau diceritakan dari sudut pandang korban atau yang selamat begitu. Yang terakhir adalah sejarah sebagai seni. Keberadaan sejarah ternyata dapat menjadi sebuah seni loh, apalagi berkaitan dengan ruang lingkup sejarah sebagai kisah. Kita pastinya tidak asing ya dengan peristiwa sejarah yang kemudian dikembangkan menjadi bentuk karya sastra, baik itu prosa maupun drama. Nah, dalam hal ini berarti sejarah dapat menjadi sebuah seni dalam wujud karya sastra. Contohnya adalah drama atau film bertema perjuangan bangsa Indonesia pada masa penjajahan. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan, mohon dimaafkan. Dan saya tidak membuka sesi tanya jawab ya di sini, tetapi saya menyiapkan pertanyaan untuk kalian nih. Silakan scan barcode di bawah ini ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.